secara online, supaya, apa namanya, teman-teman itu bisa, memberikan, apa, hak suaranya ya. Jadi kalau yang ada di kampung itu bisa kembali ke nggak ada? Bintang nggak berani lihat. Kamu nggak berani lihat apa Bintang? Gaya banget. Bintang nih kayaknya yang dapat A ya, sendiri ya kamu ya, Bintang ya? Aku lupa deh, tapi kayaknya Bintang nih yang sendiri dapat A nih dia. Enggak Mbak, bukan saya. Masa aku suka bohong nih si Bintang nih. Jadi kalau nanya sama Bintang tuh kalau dia nggak mau ngasih tahu berarti dia pelit ya. Oke. Ya, Mbak akan share ke SAP-nya ya. Nah, di semester ini, kita akan, lihat SAP-nya. Kalau semester lalu itu Mbak Titin tim teaching-nya berdua sama Mbak Dini. Nah, di semester ini kita akan tim teaching dengan Mbak Ayu, Mbak Rina. Mbak Rina ini juga dulu, lulusan, dari, apa namanya, vokasi ya. Kalau Mbak Titin itu dulu masuknya angkatan 89 ya, eee kalau Mbak Rina ini masuknya kalau nggak salah dulu 2013 mungkin ya. Ya, mungkin sekitar 2013 ya. Jadi Mbak Titin proporsinya 75%, Mbak Rina 25%. Nah, Mbak Rina kebetulan baru mulai bergabung di semester ini dengan kita. Jadi moga-moga bisa membantu untuk apa namanya dalam proses perkuliahan ya. Seperti ini. Dan ini deskripsi mata ajarnya yang tadi Mbak Titin bilang. Lanjutan ya, seperti ini. Tadi, lalu ini nanti ada berbagai apa namanya berbagai kemampuan yang harus kalian capai atau kompetensinya. Jadi nanti kalian bisa lihat apa aja. Lalu ini adalah kontrak perkuliahannya. Ya, seperti biasa, ini 75% kehadiran, jadi minimal 4 kali itu kalian izin ya. Nah, kemudian eh, untuk semester ini, mulai semester ini ya. Jadi kalau semester lalu itu untuk kuis itu masih bisa ada susulan. Jadi kemarin kami dari tim dosen itu mengadakan rapat ya. Jadi untuk semester ini untuk kuis ya itu udah nggak bisa ada susulan lagi karena sebenarnya kita juga udah ngasih waktu itu di luar jam kuliah ya, malam ya biasanya kan. Jadi diharapkan kalian juga udah lebih santai, waktunya juga nggak lama cuma 20 menit. Jadi kalau untuk membuat kalian itu disiplin, jangan sampai kayak alasannya tuh receh banget gitu loh, karena tiduran, karena apa gitu ya, kalau sakit atau mungkin ada kedukaan mungkin itu kan memang apa ya, memang sesuatu yang nggak bisa kita ini ya, memang itu juga dibolehkan oleh fakultas, jadi diberikan izin untuk susulan. Jadi untuk kuis ya, sama seperti UTS, UAS ya, kalau misalnya tidak ada surat dokter atau surat yang menyatakan ada anggota inti yang meninggal gitu ya, jadi itu nggak bisa ada susulan lagi ya, seperti itu. Jadi kita, semester ini ada beberapa evaluasi yang kita tim dosen lakukan itu tujuannya apa, supaya kalian itu bisa lebih berkualitas lagi ya, gitu loh. Nanti apa, lulusan dari vokasi, perpajakan ini bisa, lebih berkualitas lagi. Lalu ini juga sama, mahasiswa yang datang 15 menit sesudah kuliah dimulai dianggap tidak hadir ya. Nah, terus kemudian karena kita itu hari Jumat, jadi kita memang waktunya itu lebih pagi, Mbak Titin minta 7:30, kalau hari ini karena kita kuliahnya online jam 8 ya. Nah, kalau misalnya di kampus itu kita mulainya 7:30, jadi lebih pagi ya, supaya nanti cowok-cowok yang sholat Jumat itu bisa lebih cepat selesainya. Dan untuk yang kelas B-nya itu kalau biasanya jam kedua itu mulainya jam 10, ini kita mulainya setengah 10. Jadi jam setengah 12 itu bisa udah kelar. Gitu. Bukunya masih sama seperti ini ya.
juga ada nanti di setiap setiap sesi itu kita mengubah metode. Jadi di setiap sesi itu kita akan berikan potongan bukunya. Jadi kalian bisa baca dari situ PDF. Jadi nggak ada alasan lagi kalian tidak menyiapkan materi sebelum perkuliahan itu dimulai. Nah, kemudian ada perubahan dari evaluasi dan penilaian, ya. Jadi di sini untuk PPT, materi dan latihan atau kelompok, ini adalah merupakan tugas kelompok, ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 ini adalah tugas kelompok. Jadi kalau semester lalu itu kalian menyiapkan PPT dan melakukan presentasi, ya. Kalau sekarang bentuk presentasinya kita ubah. Jadi kalian menyiapkan PPT materi. Ada pesawat lewat deket banget. Jadi kalian menyiapkan PPT materi, ya, dan diupload itu juga berkelompok, dan ada latihan atau tugas kelompok juga ini. Dan kemudian ini diupload, tetapi yang dipresentasikan itu adalah dari pertanyaan pemicu. Jadi setiap awal perkuliahan itu Mbak Titin seminggu sebelumnya itu akan menyediakan pertanyaan pemicu, dan setiap kelompok itu mempersiapkan pertanyaan pemicu, penjawabannya, dan minggu depannya akan dipresentasikan secara ditunjuk. Jadi tidak urutan, ya. Jadi akan ditunjuk siapa yang akan melakukan presentasi untuk pertanyaan pemicu ini, ya. Nah, kemudian nanti yang maju itu nanti akan mengumpulkan jawaban tersebut. Jadi yang jawaban yang dikumpulkan itu hanya yang maju aja. Tetapi setiap kelompok itu wajib menyiapkan jawaban pemicunya ini. Gitu ya. Dan ini akan dipresentasikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf Mbak, izin bertanya. Ya, silakan saya. Jadi pertanyaan pemicu itu jawabannya di-attach lagi ke dalam PowerPoint atau materi PowerPoint itu beda lagi ya Mbak? Beda. Jadi kayak pertanyaan pemicu itu dia dipisahin. Jadi kalau ini kan sekarang kita pertemuannya kan online, ya. Jadi kalau kita pertemuannya offline itu langsung diberikan pada saat selesai presentasi gitu. Jadi nanti waktu presentasi nggak perlu bawa instrumen PowerPoint-nya gitu ya Mbak? Nggak usah. Jadi pertanyaan pemicu aja. Baik Mbak, terima kasih. Iya, oke. Itu nilai kelompok, ya. Nah, kemudian ada juga nilai individu. Jadi nomor 3 sampai 11 itu adalah nilai individu. Jadi kita keaktifan di kelas juga kita akan akan kita catat dengan catatan, ya, pertanyaannya juga bukan kayak asal tanya aja gitu, ya. Jadi kita juga lihat nilai dari bobot pertanyaannya, ada keaktifan di kelas gitu, ya. Maksudnya gini, jadi kayak pertanyaannya itu kayak, ya emang lo tuh udah baca terus lo ada bagian yang nggak ngerti gitu loh. Jadi bukan karena kayak gua harus nanya ini supaya dapat nilai gitu, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, terus kemudian ada 6 kuis. Nah, ini nanti tolong ketua kelas Hastuti sama Bintang itu tolong didiskusikan enaknya kosongnya kalian jam berapa itu untuk kuis, ya. Jadi kita bisa udah ada kesepakatan antara kelas A dan kelas B gitu, ya. Jadi mau kulisnya itu jam berapa gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Mbak Titin lanjut. Nah, ini pembagian kelasnya, ya. Nanti ada pertemuannya udah dibagi-bagi. Mbak Titin hadir di sesi ini dan Mbak Rina akan hadir di sesi ini. Nah, ini pembelajarannya.
Nanti juga akan kita bagikan. Nah, karena kita itu waktunya mepet, Mbak Titin udah hitung-hitung ya sampai dengan eh, upload eh, upload penguploadan nilai itu ngepas banget. Jadi kita kalau ada hari libur itu kita akan adakan penggantian itu kalau bisa eh, pas pada minggu tersebut gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi nggak ada yang depending sampai minggu depan ya. Jadi kayak contohnya ini di tanggal 29 Maret itu cuti kan UTS itu hari Jumat ya. Jadi kalau bisa berarti UTS-nya itu dicoba dicari dari sekarang harinya kamu yang kosong itu hari apa. Jadi kita udah ngetek tuh hari itu antara Senin sampai Kamis kalian inginnya jam berapa. Jadi kita bisa UTS di situ ya. Jadi udah bisa di ini dari sekarang nih, tag dari sekarang. Gitu. Kemudian ada di 13 nih nanti bisa di karena ini kalau nggak salah sesinya Mbak Rina nanti bisa di ini kan dengan Mbak Rina ya. Ininya kapan? Jadi saya makan ngajar sampai sesi 12 di sini. Naik belakang ini nanti dengan Mbak Rina. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk perkuliahan kita. Nggak ada. Jadi nanti Mbak Titin akan buatkan kelompok dan akan Mbak Titin simpan di emas ya untuk kelas A dan kelas B. Terus apa lagi ya? Oke. Atau mungkin sebenarnya kalau untuk SAP udah sampai sini aja Mbak Titin penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita bisa apa namanya kita bisa sharing untuk materi kemarin. Ada nggak yang masih belum dimengerti ya? Karena kalau Mbak Titin lihat penjurnalan itu ya masih banyak yang nama-nama akunnya tuh kayak masih bingung gitu loh. Ininya apa? Makanya di mata kuliah praktikum itu kemarin untuk pertemuan pertama kita minta kalian untuk membuat review sendiri kira-kira untuk siklus akuntansi di perusahaan jasa itu seperti apa gitu ya. Karena itu nanti harapannya pada saat masuk minggu depan di sesi apa namanya di sesi pembuatan modul atau jawaban modul kalian itu sudah nggak kayak bingung ya karena biasanya kan kalau kayak modul itu karena tugasnya banyak anggapannya berarti kalian harusnya udah bisa di ininya bisa di apa di pemahamannya gitu. Nah sekarang coba Mbak Titin kasih kesempatan ya ini ada waktu ya Mbak Titin kasih kesempatan kurang lebih 30 menit kalau misalnya ingin bertanya atau apa tentang mata kuliah di PA1 kemarin, silahkan. Nggak ada yang ingin bertanya? Coba kalau gitu Mbak Titin akan buat ini ya, coba. Kita akan review ya.
Ya, udah terlihat share-nya? Lihat, Mbak. Oke. Ya, jadi di sini ada apa namanya? Ada beberapa atau ada persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi ini adalah pemahaman dasar bagaimana kita melakukan pencatatan di dalam akuntansi ya. Jadi coba Mbak Titin mau tanya sama Afif Mulyanadi. Afif. Coba. Oke, Afif. Afif, kamu tahu nggak di dalam aset ini kira-kira perkiraan yang ada di sini tuh apa aja? Mungkin bisa Mbak Titin bantu. Di aset ini ada aset yang sifatnya lancar, current asset, dan ada yang sifatnya tidak lancar. Yang dimaksud aset lancar itu yang kalau dia dikonversi itu bisa dalam jangka waktu di bawah 1 tahun, tapi kalau yang tidak lancar itu yang di atas 1 tahun. Kamu pilih yang mana nih? Perkiraan apa aja yang ada di dalam aset? Peralatan, Mbak. Apa? Eh, Apa, Fif? kas. Kas, oke. Apalagi, Fif? Piutang. Piutang, oke. Apalagi saya? Sama apa lagi ya? Kalau peralatan, Oke, perlengkapan, Mbak. peralatan masuknya di yang ini ya, yang tidak lancar ya. Oh iya. Tadi apa perlengkapan ya? Iya, Perlengkapan atau perlengkapan. ya, perlengkapan atau supply. Ini banyak yang suka kebalik-balik ya. Jadi kalau kayak perlengkapan itu dia yang apa namanya masuknya ke current asset karena dia anggapannya segera habis gitu ya. Jadi kayak supplies itu kayak kertas, sabun, atau dan lain sebagainya. Terus ada peralatan, terus ada apa lagi, Viv, yang kamu ingat? Yang prepaid, ingat? Jenis-jenis lancar. Prepaid rent, Mbak. Ya, prepaid rent atau sewa yang dibayar di muka Yang dibayar ya. di muka. Oke, ya. Atau beban yang dibayar di muka. Ya, makasih Afif ya. Mbak. Ini yang dibayar di muka. Ini adalah merupakan aset. Lalu di bawahnya ini ada peralatan ya, atau yang maksud kepada aset tidak lancar atau non current asset. Nah, aset itu biasanya di bawahnya itu ada yang disebut namanya akumulasi depresiasi dari misalnya peralatan ya. Terus di sini ada bangunan misalnya ya. Kemudian di bawahnya ada yang disebut akumulasi depresiasi dari bangunan misalnya. Nah, sekarang kalau liabilitas ya. Liabilitas aku mau minta tolong sama Putih. Apa saja yang ada dalam Putih, coba Putih. Ya, di dalam liabilitas tuh ada apa aja sayang? liabilitas? Ada bentar, Mbak. Liabilitas itu bahasa Indonesianya apa sih sayang? Accurate interest payable, harus payable. Apa bahasa Indonesianya liabilitas? Utang bukan, Mbak? Ya, betul, utang. Betul. Nah, utangnya utang apa? Utang gaji bukan, Mbak? Bisa utang gaji. Jadi sama kayak aset ya. Di sini liabilitas itu ada liabilitas yang jangka pendek seperti tadi utang gaji ya. Pokoknya yang semua belakangnya payable ya. Baik itu utang gaji, utang bunga, account payable, utility payable, interest payable itu adalah letaknya di hutang jangka pendek ya sini.
Sini hutang jangka pendek. Ada di sini namanya hutang jangka panjang. Nah, di sini juga mungkin Mbak Titin turunin ya. Ini ada aset lancar. Sini ada aset tidak lancar. Nah, kalau yang masuk ke hutang jangka panjang kira-kira apa tadi, Uti? Yang di semester kemarin kamu pelajari. Apa kira-kira? Itu tuh kayak utang bank, Mbak. Ya, hutang bank atau loan ya. Iya, Mbak. Iya. Atau hutang bank. Jadi nanti di semester ini kita akan belajar lagi di sini ada yang namanya adalah obligasi ya. Obligasi atau surat hutang. Terus bisa juga ada namanya wesel ya. Tapi kalau yang kemarin kita pelajari kan adanya di sini ya, notes receivable di piutang itu dia masuknya adalah yang lancar. Jadi wesel itu dia sifatnya bisa lancar, bisa tidak lancar, tergantung daripada jangka waktunya. Ya, jadi bisa di sini ada kemarin kita pelajari kan ada notes receivable. Ingat nggak pertemuan terakhir tuh ya, yang pinjamannya itu jangkanya pendek ya. Ini ada piutang wesel. Nah, di sini bisa. Jadi si piutang ini, wesel ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi di sini juga bisa ada ya. Terus ada juga di sini namanya investasi, nanti akan kita pelajari ya. Investasi jangka pendek. Di sini ada investasi jangka panjang. Nah, di sini hutang ini ada hutang jangka pendek. Jadi di sini termasuk notes payable itu bisa masuk ke hutang jangka pendek, juga masuk ke hutang jangka panjang. Jadi wesel itu bagi penerbitnya itu kan merupakan hutang, ya enggak? Wesel itu bagi penerbitnya merupakan hutang, ya. Bagi yang membeli atau wesel tersebut itu dia merupakan investasi, ya. Jadi sama kayak si obligasi ini atau hutang jangka panjang, bagi penerbitnya dia merupakan hutang jangka panjang, tapi yang membelinya itu merupakan atau yang meminjamkan itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi kita suatu account atau perkiraan itu bisa dilihat dari dua sisi. Apakah di situ kita perannya sebagai apa? Perannya sebagai yang meminjamkankah atau yang kita sebagai yang meminjam. Ya, jadi di sini nanti ada hutang jangka pendek. Ya, di sini ada notes payable. Ya, masuk di sini ya. Lalu di sini juga ada obligasi atau hutang jangka panjang. Di sini juga ada wesel jangka panjang. Nah, ini ya. Lalu kalau dari segi ekuitas di PA1 kemarin, ini isinya apa aja nih? Mungkin Raihan bisa bantu Mbak Titin. Di ekuitas ini isinya apa sayang? Raihan? Iya, Mbak, sebentar. Ada kapital. Capital, oke. Ya. Karena kita kemarin, makasih Rehan, karena kita kemarin baru belajar bentuk perusahaan di mana pemiliknya satu orang, itu disebut proprietorship ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi kemarin contohnya di sini ada kayak misalnya di sini Rehan Capital gitu ya.
Nah, termasuk di dalam capital ini, kan yang mempengaruhi capital ini kan ada beberapa ya, coba. Rehan, yang mempengaruhi capital ini apa coba? Modal awal, terus ditambah apa? Modal awal Atau capital awal, ditambah beban, tambah pendapatan dikurang beban, dikurang transaksi. pengaruhi oleh apa nih? Capital awal tahun, terus ditambahin apa? Yang kita pelajari di PA 1 kemarin, kalau kamu bikin laporan perubahan modal, itu isinya apa? Laporan perubahan modal. Kan habis laba rugi nih, habis laba rugi, terus laporan perubahan modal. Nah, di dalam laporan perubahan modal itu isinya apa, Say? Pendapatan. Ya, pendapatan ya. Terus apa lagi? Kurang Expense. Expense ya. Jadi yang kalau pendapatan dan expense itu kan dia dapat di laba rugi ya. Nah, pendapatan sama expense kalau kita tambahkan selisihnya apa namanya, sayang? keuntungan. Pendapatan sama expense kalau kamu kurangin dapatnya apa? Laba bersih. Apa, sayang? Laba bukan? Ya, laba. Jadi kalau ada investasi di awal tahun ya, misalnya 0, terus kamu investasikan tambahan pada tahun tersebut, jadi kita tambahin dulu kalau ada tambahan investasi, gitu kan ya. Lalu nanti kayak tadi ada pendapatan dikurangi beban. Jadi kalau pendapatannya lebih besar itu jadinya untung, kalau pendapatannya lebih kecil jadinya laba ya. Terus kemudian ini kan jadinya kita tambahin lagi. Terus ada satu lagi yang mempengaruhi itu apa, Say? Price ya, Mbak? Ya, price. Jadi mengurangi. Kasih Rehan ya. Ini kita tambahin, ini kita kurangin, dan ini kita kurangin. Kita kurangin. Jadi di sini ada capital akhir tahunnya. Ini nanti kita masukin ke Rehan capital. Ya. Ini kita masukin. Nah, ini pendapatan beban ini dapatnya dari laba rugi ya, privilege juga dari jurnal. Nah, capital akhir tahun inilah yang nanti kita masukin ke sini ya. Angkanya di sini. Nah, ini dasar dari kita melakukan seluruh transaksi yang ada di dalam pencatatan akuntansi. Nah, nanti yang akan kita pelajari di semester ini itu adalah di sini ya. Ini yang Mbak Titin bold merah ya, investasi jangka pendek ya. Kemudian ini ya, investasi jangka panjang. Ini enggak masuk kita di sini. Sini. Kemudian di sini obligasi. Ini ya, sama di ekuitas. Nah, nanti di semester ini itu ekuitasnya akan kita lihat ya. Ini dia itu tergantung kepemilikannya ya. Jadi pencatatan itu tergantung kepemilikannya. Kita kasih bintang di sini. Jadi untuk semester ini kita akan lihat tergantung kepemilikannya. Jadi kalau dia kemarin itu kita pelajari permodalan itu dia pemiliknya satu orang,
Tapi kalau di semester ini nanti kita akan belajar gimana kalau pemiliknya itu 2 orang atau lebih, yang disebut namanya partnership atau firma. Dan kalau misalnya kalau dia bentuknya itu dalam bentuk saham, ya. Jadi di sini ada kepemilikan lebih besar dari 2 ya. Lebih besar dari 1 ya. Kalau lebih besar berarti di sini ya, saya. Ya, sini. Dan kepemilikannya berupa saham. Ya, di sini. Yang kita pelajari. Nah, di sini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, Mbak Titin akan coba cek untuk penjurnalan dulu ya. Masih pada ingat apa enggak? Nah, coba ke Grisela. Ya, Grisela kan di sini udah ada apa namanya persamaan akuntansi kan. Cara bacanya itu kan kayak gini ya. Jadi kalau kamu punya aset berupa kas, nah itu diperolehnya bisa dari berupa utang atau dari berupa modal gitu. Jadi penambahan atau aset di sini pasti akan berpengaruh kepada di sini juga. Artinya gini, akan terjadi keseimbangan. Jadi aset ini suatu jurnal itu bisa menambah aset atau mengurangi aset ya. Atau bisa aset itu ada pengaruhnya dari liabilitas atau bisa juga dari ekuitas. Yang jelas harus terjadi keseimbangan di sini. Jadi bisa aja satu transaksi itu hanya di aset aja, dia nggak ada perkiraan kepada liabilitas atau ekuitas. Oleh karena itu, apabila kita melakukan suatu transaksi, kita harus lihat dulu itu efeknya kepada aset kah atau kepada liabilitas atau ekuitas. Artinya kita melakukan analisa terlebih dahulu untuk melakukan suatu transaksi. Oleh karena itu, kita harus tahu apakah di masing-masing ini perkiraan yang terpengaruh itu apa merupakan bagian daripada aset, liabilitas atau ekuitas, ya. Nah, cara mencatat daripada jurnal berpasangan ini kita berpedoman kepada sisi sini itu dia akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sementara di sisi kanan itu kebalikannya, dia akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit, ya. Kecuali hal-hal yang berlawanan arah. Misalnya gini, kayak pendapatan dan beban itu kan berpengaruh kepada ekuitas ya. Tapi kalau pendapatan karena dia bertambahnya itu di sisi kredit, karena dia akan mempengaruhi kepada modal secara positif, maka dia akan bertambah di sisi kredit. Namun si beban ini karena dia letaknya di sisi ekuitas, tapi karena dia itu beban bertambah justru akan mengurangi kepada ekuitas, maka dia pertambahannya itu berlawanan. Jadi yang di sini yang pertambahannya itu berlawanan, walaupun letaknya di sisi kanan ini adalah beban dan prive atau pengambilan modal kembali gitu ya, karena dia tadi sifatnya mengurangi daripada ekuitas. Jadi itu peraturan dasarnya yang harus kita ketahui. Kemudian kita akan melakukan pencatatan di sini, di mana dalam pencatatan atau jurnal akuntansi itu kita akan mencatat terlebih dahulu kepada yang berpengaruh kepada akun debit ya. Kemudian yang berpengaruh kepada akun kredit. Jadi jangan dibalik gitu ya. Kemarin ada beberapa aku lihat cara pencatatan jurnalnya juga semuanya ditulis di sisi kiri, kemudian nggak jelas ini debit apa kredit gitu ya. Jadi masih belum jelas ininya ya. Sekarang coba kita cek ya, misalnya di sini. Tadi aku minta tolong Grisela ya. Iya, Mbak. Oke, Grisela. Misalnya ada transaksi ya. Di sini perusahaan itu menyetorkan uang kas ya. Sini.
Setor tunai misalnya 100 juta untuk modal awal. Jurnalnya gimana sayang? Kamu mulai dengan akun yang terpengaruh dulu. Kas pada modal, Mbak. Kas pada modal, oke. Kas di sisi aset ya, modal di sisi kredit ya. Di sini Iya. angkanya 100 ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman lihat ya, sisi kiri sama sisi kanan tuh angkanya harus sama, ya. Ini adalah jurnal pencatatan. Malah kadang ada beberapa mahasiswa tuh yang aku lihat dia nggak ngerti yang dimaksud jurnal tuh seperti apa. Dia catat aja semua kayak bikin trial balance gitu loh. Jadi trial balance itu kan hanya misalnya kayak kas, account receivable, lalu apa prepaid, angkanya di sini sisi debit, semua di sisi kredit semua. Nah, ini disebut dengan namanya jurnal akuntansi atau jurnal pencatatan. Ya, elah mana kok hilang sih ininya? Duh, udah gue save belum ya tadi? Excelnya coba kita lihat. Oh ya, masih ada. Ini hilang lagi. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian Putra udah Mbak Titin tanya belum tadi? Putra bagus? Belum, Mbak. Oke. Putra, sekarang misalnya kita dari uang yang 100 juta ini, itu kita beli kertas, ya, nilainya 10 juta, itu 2 juta dibayar tunai, sisanya utang. Gimana kira-kira jurnalnya? Berarti kalau kertas itu per lengkapan ya, Mbak? Oke, karena dia tadi ya nilainya di bawah 1 tahun ya habisnya gitu ya. Ya, Terus berarti gimana? perlengkapan debit 10 juta. Oke, sayang. Untuk yang di kreditnya itu kas 2 juta dan utang 8 juta. Nah, oke. Ini ya. Nah, ini disebut namanya jurnal berpasangan. Jadi antara debit sama kredit itu dia jumlahnya harus sama. Ya, makasih ya Putra. Siap, Mbak. Oke. Nah, terus ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, terus kalau kayak kemarin reviewnya lagi kayak apa namanya ini ya kayak apa itu pengakuan pendapatannya itu juga masih ada beberapa yang bingung. Dipelajari lagi. Jadi seperti Mbak Titin bilang, kalau dia itu apa suatu kontrak ya, suatu kontrak misalnya gini, di sini kita misalnya menandatangani kontrak itu misalnya nilainya 50 juta. Kalau menandatangani kontrak, pekerjaannya udah dilakuin apa belum, Say? Belum. Pekerjaannya udah dilakukan belum? Belum. Belum. Nah, kalau dia belum dilakukan, berarti dia tidak bisa kita anggap sebagai pendapatan. Jadi yang bisa kita anggap sebagai pendapatan di sini, kalau misalnya uangnya ya sudah diterima ya. Jadi misalnya gini, cash diterima uang muka, misalnya 20 juta. Nah, kamu lihat nih, pada saat dia diterima uang muka, itu dia dicatatnya apakah sebagai apa namanya sebagai fees earn atau unearned gitu ya. Unearned itu kan artinya belum dilakukan ya. Nah, kalau dia belum dilakukan kan harusnya kita nyatetnya gini ya. Kas itu kan lalu atau kas pada unearned ya. Karena belum dilakukan kan.
belum dilakukan. Nah, ini adalah sebesar 20 juta. Itu kan? Nah, nanti kalau misalnya dia ini ternyata berikutnya ya, pekerjaannya diselesaikan 100%, gitu kan? Kemudian menerima pelunasan, itu transaksinya jadinya kayak gini. Yang unearned ini kan tadinya belum dilakukan karena dia pekerjaannya udah dilakukan, kan berarti dianggap dia udah selesai sebesar 50 juta ya. Jadi yang fees earn-nya itu kita bisa anggap sebagai yang unearned-nya itu bisa kita anggap sebagai fees earn. Lalu kita anggap kita menerima uang pelunasannya di sini sebesar 30 juta, gitu kan ya. Lalu kemudian unearned-nya ini kita ilangin karena dia udah berubah ya. Berubah kayak Power Ranger dari unearned menjadi fees earn. Karena dia berubah, tadinya dia di sisi kredit itu pindah ke sisi debit. Jadi di sini unearned ini menjadi fees earn. Fees earn-nya bisa diakui semua karena telah selesai dikerjakan. Gitu. Lalu ini adalah 20 juta. Gitu. Nah, ini yang kemarin masih ada beberapa yang salah di sini, ya. Kurang lebih seperti itu. Biar kelihatan ya jurnalnya. Nah, kadang-kadang bisa juga ini. Contoh kedua, pada saat kita nyatet, kita diminta mencatatnya itu langsung sebagai fees earn. Kalau ini kan dicatatnya sebagai unearned ya. Misalnya kita dicatat sebagai unearned tadi sini. Kalau misalnya kita catatnya sebagai fees earn karena diminta ya. Berarti di sini pada saat transaksi kas, misalnya kita catat sebagai fees 20 juta, maka pada saat kita menerima pelunasannya, ini langsung kita tulis di sini fees earn-nya di sini adalah sebesar 30. Karena nanti di dalam apa tuh buku besarnya fees earn-nya kan totalnya menjadi 20 ditambah dengan 30. Berarti ini tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Titin merahin supaya kelihatan ya perbedaannya. Lalu berikutnya yang banyak itu kayak misalnya jurnal untuk mencatat penyusutan. Nah, itu masih kebalik-balik ya. Jurnal untuk mencatat penyusutan aset. Ini tadi yang kelas B belum ya, coba minta kelas B jawab. Ica, coba Ica. Ica, jurnal untuk mencatat penyusutan aset apa sayang?
Ica Cahyati, kelas B. Apa nih? Jurnal untuk mencatat penyusutan aset. Nih banyak banget yang kemarin itu masih kebalik-balik. Ayo, apa? Ica. Ca. Ica. Where are you, Ca? Oh, nggak bisa on mic. Ada harga perolehan. Iya, di sisi debitnya apa, sayang? Di sisi debitnya kita pakai akun apa? Di sisi kreditnya pakai akun apa, Ca? Gimana, Ca? Kas di debit. Nah, coba. Pada saat kita membeli si aset itu, ya. Ini sebelum mencatat penyusutan dulu deh, nih ya. Pada saat kamu membeli aset, itu jurnalnya apa, Ca? Pada saat beli aset. Anggap aja misalnya beli aset yaitu mesin, dia harganya 400 juta, masa manfaatnya 4 tahun. Ya. Belinya cash ya. Jurnalnya gimana pada saat beli mesin? Kalau kamu beli mesin, kasnya bertambah apa berkurang? Ca. Kas berkurang, aset bertambah. Saat beli mesin, kasnya berkurang. Nah, berkurang di debit apa kredit, say?
Kredit. Di kredit. Nah, di sini kan kasnya berkurang. Di debitnya apa, Cak? Per Peralatan atau mesin ya. Peralatan misalnya nih. Kamu akan catat di sini nilainya 400 juta kan? Gitu. Nah, pada saat akhir tahun kan kita bikin untuk penyusutan aset kan? Nah, ini yang Mbak Titin tanya ini nih tadi. Nah, ini kan peralatan ini kan kita pakai untuk masa 4 tahun. Nah, kita akan mengalokasikan si 400 juta ini ke dalam 4 tahun. Caranya bagaimana? Mencatatnya. Jurnal penyesuaiannya. DE-nya depreciation. Gimana, Cak? Cara mencatat penyusutannya gimana, Cak? Gimana? Ada yang mau bantu Ica? Ada yang mau bantu? Saya, Mbak, Oke. Gimana, Say? untuk jurnal penyesuaiannya berarti depreciation expense sama accumulated depreciation. Depreciation expense. Ya, makasih ya Putra ya. Ya. Jadi ini karena dia dipakainya 4 tahun, berarti setiap tahun kita akan alokasikan dia sebesar 100 juta. Gitu. Wah, 1 miliar lebihan. Nah, seperti ini. Nah, cara membaca jurnal ini seperti apa? Jadi, cara membacanya, kita punya aset nih, berupa peralatan 400 juta. Karena aset ini kita pakai untuk operasional perusahaan, maka 400 juta ini dipakai untuk 4 tahun. Setiap tahun itu kalau akhir tahun kedua si peralatan tadi ini pada akhir tahun pertama dia akan nilainya 400 juta dikurangi dengan 100 juta. Jadi 300 juta. Jadi di sisi debit kredit itu dia di sisi di sisi beban di sini beban kan akan bertambah nih sebesar 100 juta kan. Nah, di sisi sini juga dia akan mempengaruhi berkurang sebesar 100 juta. Jadi dia akan terjadi keseimbangan. Jadi setiap jurnal itu dia akan berpengaruh kepada keseimbangan. Itu yang Mbak Titin bilang tadi. Jadi pastikan pada saat kita membuat jurnal itu kamu lihat akun mana sih yang dia pengaruhi di sini. Nah, untuk melihat akunnya yang mana itu kamu kan pasti disediakan nama-nama akun kan di dalam di dalam soal. Nah, itu kamu pakai aja akun mana sih yang kira-kira terpengaruh di situ. Jadi jangan membuka akun kalau misalnya tidak disuruh, kecuali kalau kadang-kadang suka ada salah soal ya. Mungkin ada salah soal tapi pasti direvisi. Tapi kalau misalnya dia
soalnya udah benar, itu berarti harusnya akun-akun di situlah yang disediakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jurnal adjustment tuh seperti ini. Jadi kayak Romi dan Yuli ya depresiasi ya pasangannya adalah akumulasi depresiasi. Itu padahal Mbak Titin udah ulang-ulang sampai bosan. Kemarin itu banyak jurnalnya ada depresiasi lawannya itu langsung peralatan. Harusnya pada akumulasi depresiasi. Nah, karena pada semester ini kita belajar lagi tentang depresiasi ini itu jangan sampai salah lagi ya. Jadi pada saat bikin jurnal adjustment ya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di semester ini itu kita akan belajar berbagai macam metode atau cara kita melakukan jurnal penyesuaian. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk kuliah hari ini, kalau ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, Mbak Titin akan tutup. Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada, Mbak Titin akan tutup. Materi hari ini akan Mbak Titin upload ke ke